Sementara Islam mengajarkan bahwa Tuhan selalu sempurna, umat Kristen harus menanyakan kembali gagasan tentang Tuhan, tambahnya. Lebih parahnya lagi, Syahrini ngajak umat non-muslim untuk mempertanyakan kembali gagasan Tuhan bagi mereka. Orang yang serius dalam hidup, maka dia mesti mempelajari, membandingkan agama-agama itu untuk menemukan yang benar. Nah, Syahrini bicara dalam konteks itu, sehingga menjadi hal yang sah. Nah, dia menemukan, dia memikirkan, ini ada agama Kristen, di mana kitabnya juga dia harus yakini. Ini agama Islam mengajarkan ini, mengajarkan ini, lalu memperbandingkan. Itu justru menunjukkan seseorang yang beragama dengan bertanggung jawab. Karena jangan sampai kita sudah beragama, sudah penuh perjuangan dan pengorbanan, ujungnya agamanya nggak benar. Yang agama tidak bisa diperdebatkan kalau dia perspektifnya iman. Tapi kalau agama dibawa dalam perspektif akademis, dia bukan tidak boleh, harus diperdebatkan, tapi dengan hormat. Alkitab aja ngomong kok. Makanya gue selalu bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat para penonton yang kami muliakan semuanya, alhamdulillah kami ada di Masjid Nurul Iman, Puncak Buring, Kota Malang. Dan di samping kanan saya Ubaru. Di samping kiri saya ulama. Ubaru ulama. Ya. Ulama hati-hati, diancam tidak bisa masuk surga. kalau Jarkoni bisa ngajar tapi nggak bisa ngelakoni. Kalau Ubaru nggak ada ancaman. Tenang, Ubaru insya Allah masuk surga. amin. Baik. Bercanda ya Ustaz. Oh iya. Ubaru kita adalah Gus Medik Subandite Sukaco. Tak asing lagi, gondrong dan ada salib di kalungnya. Kemudian salib yang lurus. Ya, salib yang lurus. Karena Yesus itu disalib kemungkinan lurus ya. Bukan kemungkinan, memang lurus. Lurus ya, bukan yang palang ya. Bukan begitu. Oh ya, oke, baik. Kita lain lagi nanti bahasnya. Baik, hadirin. Samping kiri saya adalah ulama. Ulama adalah Al-Ustadz Dr. Suryadi dari pengajar Universitas Brawijaya Malang, dan beliau adalah Ketua Forum Arimatea. Mungkin tidak asing lagi buat kita. Hadirin sekalian, ini ada satu fenomena menarik. Yakni ketika Syahrini ini beritanya sampai sekarang. Padahal ini dulu ini Syahrini membahas Yesus malah dituduh penghinaan agama. Saya bukakan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Unggahan Syahrini soal Yesus bikin warganet marah. Dia dituding menghina agama Kristen. Baru-baru ini Syahrini ngebahas tentang Yesus sebagai nabi Tuhan dari perspektif Islam dalam story-nya. Syahrini bilang bahwa dalam Islam gambaran Yesus berbeda dengan gambaran Tuhan yang maha sempurna. Katanya Yesus masih memiliki keterbatasan, sedangkan Tuhan adalah maha sempurna. Bagaimanapun di dalam kitab suci, Yesus lahir, makan, tidur, berdoa, dan punya keterbatasan pengetahuan, tulis Syahrini. Sementara Islam mengajarkan bahwa Tuhan selalu sempurna, umat Kristen harus menanyakan kembali gagasan tentang Tuhan, tambahnya. Lebih parahnya lagi, Syahrini ngajak umat non-muslim untuk mempertanyakan kembali gagasan Tuhan bagi mereka. Postingan Syahrini ini viral dan langsung mendapat hujatan netizen. Syahrini dituding menyebarkan ujaran kebencian. Kecaman salah satunya datang dari akun Instagram lambe_danu. Allah aja bilang, lakum dinukum waliyadin. Artinya, bagiku agamaku, bagimu agamamu. videonya kurang lebih tadi seperti itu. Jadi Syahrini membahas tentang Yesus dari perspektif Islam karena Yesus adalah nabi. Namun Syahrini malah dituduh sebagai ujaran kebencian, menghina agama orang lain. Mohon dibantu komentarnya kepada Al-Ustadz Dr. Suryadi, ulama. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini sesuatu yang luar biasa buat saya. Ya. Saya masih, kalau bicara Syahrini, bayangan saya adalah sosok wanita yang, mohon maaf, seksi dengan suara lagunya yang juga seksi. Sehingga agak mengejutkan ketika kemudian muncul
berita seperti ini, informasi semacam ini. Tapi tentu bagi saya, apalah susahnya Allah ketika sudah memberikan petunjuk pada hambanya ya. Orang yang awam bisa saja lalu dalam waktu singkat menjadi orang yang alim, orang yang paham. Dan memang kebetulan apa yang disampaikan ini saya duga pastilah kalau di dalam konteks Indonesia menimbulkan kontroversi atau menimbulkan gejolak. Kenapa? Karena yang menyampaikan adalah seorang artis yang popularitasnya sangat tinggi, yang tentunya ini membawa efek minimal didengar atau dilihat oleh banyak orang, sehingga dikhawatirkan omongan ini lalu menimbulkan permasalahan, kira-kira seperti itu. Nah, tapi kalau saya harus berbicara soal konten yang disampaikan dan kemudian gugatan atas dirinya sebagai bentuk penghinaan agama, menurut saya tidak bisa. Kenapa saya katakan tidak bisa? Begini, ya, yang disampaikan beliau itu adalah dia membicarakan Isa atau Yesus sebagai dalam perspektif Islam. Harus kita pahami yang pertama adalah bahwa Islam itu tidak hanya mengajarkan, walaupun memang kitab sucinya Al-Quran, tetapi di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk juga mengimani kitab-kitab sebelumnya. Jadi mengimani Injil, mengimani Taurat, Zabur itu bagian dari seorang Muslim. Ya, sebagai satu kesatuan. Sehingga ketika kemudian kita membicarakan Bible, kita bicarakan Taurat, Zabur, sah-sah saja karena memang kita diwajibkan mengimani. Bagaimana kita bisa mengimani kalau kita tidak memahami atau mengetahui, kan begitu kan ya? Oleh karena itu seorang Muslim itu ketika bicara soal katakanlah Yesus atau Isa, sama sekali tidak bisa dikatakan sebagai menodai agama lain, apalagi dia bicara dalam perspektifnya. Kan seperti itu, karena dia diajari seperti itu, gitu ya. Nah, ketika kemudian umat Islam kemudian mencoba menelusuri misalkan Bible, misalkan atau Injil, itu juga bukan bagian dari hal yang harus dipersalahkan, karena sekali lagi itu harus diimani. Bagaimana mengimani kalau kita tidak coba mempelajari? Itu yang pertama, gitu ya. Nah, yang kedua, apa yang dikatakan Syahrini ini ya memang benar, bahwa dia mengatakan bahwa yang namanya konsep Tuhan itu maha segala-galanya. Ya, karena itu maka Islam jelas-jelas tidak pernah bisa menerima nalar ketika ada seseorang yang punya sejarah kehidupan, kapan dilahirkan, kapan dimatikan atau diwafatkan dan sebagainya, lalu kita posisikan sebagai Tuhan. Maka di dalam Islam Isa atau Yesus jelas sebagai diposisikan sebagai Nabi. Dan ketika kita bahas sebagai Nabi dengan segala ketidaksempurnaannya, ya Nabi tetap manusia, tentu saja tidak sempurna, ya gitu kan. Maka tadi kan digambarkan dengan kemanusiaannya, ya makan, ya minum, ya tidur, kan gitu kan ya. Itulah manusia. Ya. Sehingga ketika manusia ini lalu diposisikan sebagai Tuhan, ya menjadi bermasalah. Karena itu lalu di dalam konteks Al-Quran, saya lupa itu nasnya, kafirlah orang-orang yang mengatakan Isa putranya adalah kafarul ladina. Ya, qalu, nah itu kan ya. Qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Nah, seperti itu. Jadi ketika si Syahrini bicara, sesungguhnya dia bicara berdasarkan Al-Qur'an. Jadi berangkat dari teks Al-Qur'an, karena itu tidak bisa dipersalahkan karena memang Al-Qur'an ya, itu mempersalahkan. Ya. Saya ingin katakan Al-Qur'an yang diimani umat Islam itu mempersalahkan ketika ada orang menganggap Isa adalah Tuhan. Itu dibabat, dihajar oleh Al-Quran, bukan Syahrini ya, bukan Syarani, apalagi Suryadi ya, bukan, ini adalah Al-Quran gitu loh. Sehingga kalau orang Islam lalu mengatakan seperti itu, sah-sah saja untuk mengatakan seperti itu. Sehingga ini nggak kena kalau dikatakan misalkan sebagai penodaan atau penistaan, atau apalagi yang sekarang ini muncul, apa hak membicarakan agama orang lain. Nah misalkan sekarang kan sering muncul itu kasus-kasus mengatakan membicarakan bagi umat Islam untuk membicarakan agama orang lain itu menjadi sah. Kenapa menjadi sah? Karena Islam mengajarkan pemeluknya untuk mengimani semua kitab-kitab yang pernah Allah turunkan kepada para nabinya, para rasulnya. Gitu, sehingga dengan demikian tidak bisa kalau itu dikenai. Dan menurut saya ini luar biasa, artinya bahwa Syahrini termasuk orang yang satu cerdas, kedua ini orang yang mendapatkan semacam pencerahan, sehingga lalu dia punya kepedulian untuk bicara pada substansi agama. Yang kedua berikutnya dari saya begini,
Sesungguhnya kalau kita mau serius sebagai manusia, ketika dalam realitas hidup itu ternyata kita temukan banyak agama, ya gitu kan ya. Begitu kita lahir dalam suatu komunitas, lalu di situ kita temukan banyak agama. Sebenarnya bagi orang yang serius, itu tidak boleh berhenti pada misalkan agama yang diajarkan oleh orang tuanya semata. Tapi dia justru harus mencoba mencermati, mengamati, melihat, mempelajari semua agama yang disodorkan di depannya. Dari proses itulah kemudian dia akan menemukan katakanlah yang benar. Karena apa? Nalarnya kan tidak mungkin semua agama benar. Mengapa kok tidak mungkin semua agama benar? Lah yang dipertuhankan saja sudah beda kok. Betul. Wah yang dipertuhankan sudah berbeda kok semuanya benar. Impossible gitu kan. Oleh karena itu sebenarnya orang yang serius dalam hidup, maka dia mesti mempelajari, membandingkan agama-agama itu untuk menemukan yang benar. Lah, Syahrini bicara dalam konteks itu menurut saya, sehingga menjadi hal yang sah. Dia menemukan, dia memikirkan, ini ada agama Kristen, di mana kitabnya juga dia harus yakini. Ini agama Islam mengajarkan ini, lalu memperbandingkan. Itu justru menunjukkan seseorang yang beragama dengan bertanggung jawab. Karena jangan sampai kita sudah beragama, sudah penuh perjuangan dan pengorbanan, ujungnya agamanya nggak benar. Betul. Jadi saya sarankan pada semua orang yang beragama, kalau Anda beragama jangan berhenti dengan keyakinan tanpa memahami, maka mempelajari semua agama menjadi penting agar kita memilih agama yang benar. Kira-kira begitu. Jadi konteksnya seperti itu, buat saya justru harus kita dukung. Umat Islam harus mendukung, dan mestinya saudara-saudara kita yang Kristen pun tidak lalu, mohon maaf bahasanya, kebakaran jenggot, tetapi justru kemudian ya berpikirlah gitulah, berintrospeksilah diri, pelajarilah, jangan berhenti dengan keyakinan Anda. Kalau ketika kemudian menemukan kok ada sesuatu yang ganjil di sini kan gitu, ya cobalah kita bayangkan kalau misalkan Tuhan mewujud dalam bentuk manusia, itu kan konsekuensinya tuh banyak banget loh, Mas. Coba misalkan begini, beliau turun di mana? Dia ada di mana? Lalu bagaimana masyarakat yang tidak menemukan beliau? Yang ketemu hanya masyarakat ini. Lalu masyarakat di luar sini gimana? Salah satu saja bentuk konteks, karena manusia itu terikat oleh ruang dan waktu. Lalu bagaimana? Lalu ketuhanannya, masyarakat yang tidak kena konteks dan waktu, ruang itu lalu bagaimana? Itu kan kesulitan kalau itu konteksnya adalah Tuhan. Dan bayangkan saja kalau Tuhan itu mewujud menjadi sesuatu atau menjadi manusia, lalu kita datang, kita minta sesuatu. Ini Tuan Guru, sebentar, saya potong dulu. Saya potong dulu. Yang lalu ada saudara kami Kristen itu bertanya. Pertanyaannya begini, sederhana pertanyaannya. Masih ada di screenshot saya. Tuhan itu dalam Islam itu kok terbatas? Terbatasnya kenapa? Terbatasnya adalah, ini pertanyaan orang Kristen nih. Terbatasnya karena dia tidak mampu menjadi wujud manusia. Menjadi manusia aja nggak mampu gitu. Justru ketika dia menjadi manusia, dia bukan Tuhan, gitu ya. Karena begitu menjadi manusia menjadi masalah. Karena manusia itu punya keterbatasan, sedangkan Allah SWT itu tidak punya keterbatasan, kemahakuasaannya itu, gitu loh. Itu namanya sama saja begini. Bisa nggak ya Tuhan itu membuat batu saking besarnya nggak bisa diangkat? Nah, itu. Kan celaka itu kalimat itu. Bisa nggak ya Tuhan bikin batu yang sangat besar? Jawabannya apa? Bisa. Nggak bisa diangkat. Nah, kan celaka toh, itu namanya pertanyaan yang menjebak dan nalar yang tidak benar, kan gitu kan ya. Jadi buat saya konteksnya sekali lagi, justru Tuhan itu kalau adalah sesuatu yang konkret material, maka menjadi masalah besar, amat sangat besar. Kemahakuasaannya bagaimana? Bagaimana Tuhan ada di suatu kota, di suatu tempat, lalu dia menjadi pencipta seluruh alam semesta, itu gimana caranya? Justru situlah letaknya. Baik, oke, baik. Alhamdulillah. Kita serahkan waktu dan tempat kepada ubaru kita. Gus Bedik Subanditi Sukoco. Dipersilakan. Syahrini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Pertama kali yang aku sampaikan, aku ini termasuk orang yang bukan manusia virtual.
Jadi aku nggak tahu berita ini. Iya. Aku baru dengar ini ada cerita-cerita begini tentang Syahrini ya. Aku nggak tahu. Jadi ditanya gini aku ya baru dengar ini. Gitu. Jadi gini loh. Dunia virtual kan begitu, tidak melihat siapa yang ngomong tapi lebih cenderung tidak melihat apa yang diomongkan tapi cenderung siapa yang ngomong gitu. Apa yang disampaikan Syahrini itu tetanggaku samping rumah juga masih kecil-kecil sudah ngomong seperti itu. Ya, anak-anak kecil itu kadang-kadang diskusi sama teman-temannya gitu kan aku kan tinggal di belakang sekolah Alkitab. Makanya kalau lihat Facebookku mesti itu lokasinya kan sekolah Alkitab Batu karena aku tinggal ngontrak rumah itu di belakangnya itu dan di anak-anak kecil biasa mendiskusikan kadang-kadang mereka sama main-main ngobrol tentunya dalam bahasa kekanak-kanakan mereka tapi secara substansi apa yang disampaikan Syahrini itu mainan anak-anak kecil di tempatku di kampungku dia menjadi booming menjadi viral karena yang ngomong Syahrini. Contoh mainannya itu ya konsep seperti itu. Iya ya, anak-anak ngobrol biasa gitu. Jadi sebetulnya apa yang harus dipermasalahkan? Cuman seperti yang bilang Gus Sur tadi, ini yang ngomong orang yang terkenal sebagai artis ya. Dan The Hype juga kan setelah pernikahannya itu. Jadi daya dobraknya lebih dahsyat. Ya, sebetulnya kalau dari segi konten anak kecil di kampung gue juga ngomong gitu. Jadi nggak ada yang istimewa, gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, aku nggak tahu ceritanya ya. Aku mengutip apa yang disampaikan Gus Sur. Aku hanya mengikuti saja. Syahrini berbicara dalam perspektif Islam. Ya, ada Kristen yang mau menuntut itu. Ya, gitu ceritanya. Iya, berkomentar bahwa Syahrini melakukan ujaran kebencian. Penghinaan terhadap agama. Enggak. Yang diomong Syahrini itu berdasarkan Al-Quran, bukan berdasarkan Injil. Yang diomong Syahrini itu Isa, bukan Yesus. Katanya kemarin Isa bukan Yesus, mengajukan permohonan ke depan kan sudah diluluskan. Ya sudah sendiri-sendiri, ngapain kok nuntut? Gitu loh. Kalau mau nuntut, akui dulu bahwa Isa yang tertulis di dalam Al-Quran itu adalah Yesus yang tertulis dalam Injil, baru kita main. Tapi kan selama ini kan sudah nuntut dan sama pemerintah sudah dipenuhi bahwa Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus. Nah, yang diomong Syahrini itu Isa bukan Yesus. Terus mau nuntut kan lucu. Iya. Lucu nggak? Kalau yang diomongin dia itu Isa bukan Yesus gitu loh. Katanya sudah berbeda. Makanya gue bilang jangan terlalu romantisme lah. Beragama itu pakai rasional. Makanya gue usul Islam rasional ya. Jangan terlalu romantisme terus minta dirubah Isa bukan Yesus terus mengajukan permohonan gitu. Ojo ke susu gitu loh. Karena kalau sekedar spelling ya Yesus pun bukan Yesua. Karena nama dia itu Yeshua Hamasyah dalam edisi Ibrani. Masuk ke dalam edisi Yunani terpengaruh bahasa Gerika menjadi Yesus. Kenapa Yesus dan Isa dipermasalahkan sampai minta diganti? Kenapa Yesus dan Yesua tidak dipermasalahkan? Itu permainan spelling seperti alif lam lam ha dengan YHWH dipermasalahkan. Iya kan? Abraham dan Ibrahim dipermasalahkan. Sulaiman dan Solomon dipermasalahkan. Sampai akhirnya Yesus dengan Isa dipermasalahkan. Gue tanya, kenapa Yesus dan Yesua tidak lu permasalahkan? Itu dalam kerangka berpikir eksak. Gue kan orang eksak. Itu standar ganda itu melanggar kebenaran akademis itu. Jadi orang eksak tuh berpikir dia linier gitu loh. Itu sudah standar ganda. Seharusnya kalau Yesus dengan Isa dipermasalahkan, maka Yesus dan Yesua harus dipermasalahkan. Tapi saudara kita Kristen menganggap Yesus dan Yesua itu orang yang sama. Iya. Artinya harusnya dia juga mengatakan Yesus dan Isa orang yang sama. Standar ganda.
Kan cuman beda spelling doang gitu loh. Makanya kalau mau nuntut Syahrini, gue cuman tanya, lu ingat dong yang diomong Syahrini itu Isa, di Al-Quran itu Isa, bukan Yesus. Jadi lu nggak boleh marah dong kalau memang Syahrini salah, kan belum tentu salah Syahrini gitu loh. Jadi kita bingung mau ngikutinya kan. Gimana biaran sederhana tuh ngomong. Gue ngomong loh, kan yang di Injil kan Yesus, yang diomongin Syahrini itu Isa. Ya sudah, biarin aja, ngapain kok uring-uringan. Ya gitu. Sudah? Ya, sederhana kan. Kayak simpel aja. Karena gini ya, agama apapun itu hadir untuk dihormati. Itu konsep dasarnya. Bahkan kita kan tidak boleh menghina agama orang, nggak boleh toh. Tuhan orang nggak boleh toh. Agama apapun agamanya itu hadir untuk dihormati, bukan untuk menjadi bahan hujatan. Betul. Gitu loh. Kalau ada perbedaan, ya dibawa ke ranah diskusi. Sekarang agama itu ada dua sisi, sisi pengetahuan dan sisi iman. Sekarang mau bicara yang mana? Yang agama tidak bisa diperdebatkan kalau dia perspektifnya iman. Nggak bisa mau ngomong ngapain habis diimani ngono ya ngono. Nah, tapi kalau agama dibawa dalam perspektif akademis, dia bukan tidak boleh, harus diperdebatkan, tapi dengan hormat. Alkitab aja ngomong kok. Makanya gue selalu bilang ya, ketika engkau dimintai pertanggungjawaban tentang Yesus, maka siap sedialah dan sampaikanlah dengan penuh hormat dan lembut. Itu perintah Bible. Sama dengan perintah Al-Quran. Janganlah kau berdebat kecuali dengan cara yang paling baik. Alhamdulillah. Dengan ubaru, menarik ubaru kita. Dan kami dimintai tolong oleh Masjidul Iman untuk menyampaikan tentang informasi ini, dan kata Ustadz Kainam adalah marilah kita berpesta dengan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berupa tayangan berikut ini. Dipersilakan. Terima kasih. Masjid Nurul Iman Puncak Boring Indah ini sedang perluasan lahan, biar dijelaskan oleh para tuan guru, para ustadz yang ini. Allah yang di sini. Sahih. Saya jelaskan, Masjid Nurul Iman ini punya cita-cita yang luar biasa, ingin dikembangkan dari yang ada yang lebih baik lagi. Maka dengan kondisi lahan yang sedemikian ini, kita ingin mengembangkan lagi lebih luas, karena ini juga sudah tidak mencukupi lah, sekitar 200 jamaah sampai 250 sudah mencukupi. Maka kita berpikiran lebih representatif lagi, kita maunya mengadakan tambahan lahan di sebelah utara masjid ini. Kurang lebih lahannya 1.541 meter persegi. Ini adalah lahannya, lahan yang akan menjadi lahan perluasan. Luas kurang lebih berapa? 1.541. Perluasannya 1.541. Kebutuhan dananya pinten? Kebutuhan dananya sekitar 1,6 dan kami baru membayar kurang lebih 625 juta. Allah, masih kurang banyak. Masih banyak. Masih kurang banyak, tapi itu sedikit. Masih banyak kesempatan untuk kita semua. Alhamdulillah. Meraih kadang amal. Amin, amin ya Allah. Itu banyak, tetapi kalau sama Allah diberikan pertolongan itu sedikit. Amin, 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 amin. Dimanapun Anda berada, walaupun Anda tidak berada di wilayah Jawa Timur, Malang, atau di Pulau Jawa bahkan, mungkin Anda ada di luar negeri, mungkin Anda ada di kota-kota lain di seluruh Indonesia. Anda sedang diundang untuk menikmati berkah. Anda terima? Mari bergabung bersama kami dengan para tuan guru kita di Malang, di Puncak Boring. Ketika ada tempat didirikan dan setiap orang yang datang ke tempat itu menaruh kepalanya di atas tanah sambil berseru Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maka Anda pun ada di situ, dan malaikat Allah insya Allah
memperhitungkan setiap orang yang bahkan tidak ada di sekeliling orang itu yang sedang bersujud di tempat ini. Saudaraku, muslimin wal muslimah rahimakumullah. Mari kita ada di pesta ini. Pesta apa? Pesta berkah dari Allah. Yang bahkan ketika kita mati masih berjalan terus sebagai amal jariah. Saudaraku, demikian. Allah sayang, Allah berkahi. Di sini kami menawarkan paket-paket untuk para donatur atau para dermawan yang berkenan. Ada paket yang bernama yaitu paket Abdurrahman bin Auf, atau paket Zubair, atau paket muslimin Rp100.000, atau di bawah itu kami juga masih menerima. Kami dengan senang dan berbangga hati, berapapun yang disampaikan kami akan tampung dan kami wujudkan untuk tanah perluasan Masjid Nurul Iman ini. Rekening kami adalah di Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening sekian, yaitu 664 000 1230, dan kontak person juga di sini kami juga jelaskan Atas nama Sinten? atas nama Yayasan Nurul Iman Al Kamil. Langsung ke yayasan kami, bukan nama pribadi tapi ke yayasan panitia. Mungkin info jelas atau transfer atau pengiriman dan lain-lain ada nama di sini, yaitu pertama Pak Haji Cahyo, terus saya sendiri Muhammad Mansur, Pak Haji Edi, Pak Haji Muhammad Iqbal, Pak Haji Saiful Ahyar. Baik, alhamdulillah perjalanan kali ini kita akhiri. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.